Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UAD saat ini berada di sekolah Madrasah Aliyah Ali Maksum di Jakarta, akan mewawancarai salah satu tenaga pendidik atau pengurus sekolah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri Tony Ari Muhammad, 5 orang dengan saya sendiri Tony Ari Muhammad. Saya Muhammad Rapid Imtiaz. Saya Ahmad Faisal. Saya Emma Mirzal Gifari. Saya Naufal Haris Akbar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami ke pematerinya yang akan diwawancarai. Di samping saya yaitu dengan pengurus sekolah Pondok Pesantren Kreapak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta dengan Bapak. Ya, nama saya Andika Muhammad Nur. Saya di sini sebagai ketua pengolahan sampah di Pondok Rapi atau direktur KPA Peduli Sampah. Alhamdulillah kami masih muda, kami masih 24 tahun. Alhamdulillah bisa bermanfaat bagi Yogyakarta. Bagaimana sih cara mengolah sampah, bagaimana visi misi kita, bagaimana sistem mengolah sampah di pondok kita bisa menjadi contoh di warga Yogyakarta. Mohon maaf dengan Bapak, kami izin mewawancarai Bapak mengenai judul Gerakan Pendidikan Lingkungan di Madrasah Pondok Pesantren Kreapak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, yang berfokus tentang kurikulum kegiatan siswa dan program sadar lingkungan. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan tentang kurikulum. Satu, bagaimana kurikulum sekolah ini mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang ada? Ya, yang pertama jadi yang jelas ya, semua visi misi kita itu visi misi yang baik untuk siswa maupun untuk semua juga. Daripada itu yang jelas visi misi kita itu tidak hanya sadar kepada kepentingan agama, kepentingan ilmu pokok lah. Kita juga sadar bagaimana sih pentingnya kesehatan, pentingnya sosial lingkungan. Di situ kita di pondok sini itu alhamdulillah kita mempunyai prinsip sampah bukan masalah. Itu jelas. Bagaimana slogan kita itu tidak ada kata masalah di dalam sampah. Maksudnya ketika kemarin kita di Jogja kiamat sampah, kita tidak ada efek sama sekali karena kita mulai itu di awal 2023, padahal kiamat sampah itu kan di akhir 2023 nih. Alhamdulillah kita sudah melakukan pengolahan sendiri. Alhamdulillah itu bukan termasuk hal-hal yang membuat kita sebuah masalah. Itu sangat berimplikasi dengan visi misi kita tersebut, dengan lingkungan tadi sama bukan masalah. Bukan masalah berarti. Betul. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah ada muatan lokal atau program khusus yang dirancang untuk mendukung kesadaran lingkungan di sekolah? Ya, yang jelas kita ada dua program internal dan program eksternal. Program internal itu kita ada namanya itu pelopor sampah. Jadi di Madrasah Sanawiyah atau yang bagian SMP-nya pondok sini, MTS-nya itu kita ada namanya program pelopor sampah. Yaitu bagaimana semua siswa itu mempunyai tugas piket. Jadi setelah pulang sekolah, mereka mengumpulkan semua sampah yang di madrasah, kemudian dipilah dan kemudian dilaksanakan pengolahan selanjutnya. Itu yang internal. Kalau yang eksternal, kita ada program dari Kemenak, itu namanya P5RA. P5RA itu Pendidikan Rahmatan lil Alamin. Di situ bagaimana sih kita mengintegrasikan Pancasila untuk memasukkan ke dalam kurikulum madrasah. Alhamdulillah P5RA itu seringkali memakai di pengolahan sampah. Nah, jelas dari sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjelaskan bahwa Tuhan atau Gusti Allah itu sangat suka dengan kebersihan. Dalam surat Al-Baqarah menyebutkan bahwa Gusti Allah itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka sekali orang yang tobat dan suka yang bersuci. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh teman saya. Mana?
Kita lanjut pertanyaan kedua ya, Ya. Pak. Ketiga. Ini ada pertanyaan tentang visi dan misi sekolah ini. Ya. Apa visi dan misi sekolah mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Pak? Ya jelas yang tadi ya, visi misi sekolah itu visi misi yang itu baik untuk siswa. Untuk visi misinya kita punya prinsip untuk yang khusus yang kebersihan lingkungan ya. Itu tadi ini ya, sama bukan masalah. Yang kedua, sampah hari ini selesai hari ini. Itu menunjukkan bahwa bagaimana sih kita melaksanakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce itu bagaimana kita mengurangi sampah dengan cara kita di setiap kantin kita nggak ada boleh plastik. Kemudian anak-anak ketika ingin beli es ya pakai gelas sendiri, ketika mau beli nasi ya pakai piring sendiri. Untuk reuse-nya, reuse itu penggunaan kembali itu alhamdulillah ketika mereka membeli aqua botol nggak langsung dibuang, bisa dibuat untuk wadah minum lagi, buat wadah rinso, wadah sabun cuci. Itu sebuah langkah reuse kita untuk mengurangi sampah. Dan untuk recycle sangat jelas recycle di Fatmasuri ini atau di khusus pengolahan sampah di Pondok Krapyak. Di sini kita banyak sekali mengolah sampah. Contoh membuat biogas dari sampah organik, kita ternak maggot, kita ternak ikan, membuat pelet dari sampah organik, kita buat solar dari plastik, buat pupuk organik cair, itu buat batako, buat cornblok, buat tas dari plastik, dan sebagainya. Itulah contoh recycle. Di situ kita dibuktikan dengan data, yaitu dulu sebelum kita urus sendiri atau masih memakai DLH, kita itu sehari itu bisa 1 ton per hari. 2 ton per hari. Tapi setelah kita urus, kita gunakan kebijakan 3R tadi, agar kita sehari itu paling banyak 100 kilo per hari. Walaupun kita itu satunya itu 3.000 santri padahal kita itu. Gitu. Baik, Pak. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana nilai-nilai lingkungan diwujudkan dalam praktik sehari-hari sesuai visi dan misi sekolah? Untuk nilai-nilai yang harus diintegrasikan kepada kita yang jelas adalah semua prinsip di sekolah manapun itu jelas adalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Itu jelas semua visi misi sekolah ada. Nah itu yang kita fokuskan. Saya kan tim kawal peduli sampah atau koor kebersihan di Pondok Krapyak, itu jelas bagaimana kita memasukkan itu ke dalam visi misi madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan yayasan Al Azhar, semua santri itu. Nah kemudian apa? Di situ alhamdulillah kita mengajak semua madrasah, semua guru-guru, semua waka untuk bagaimana sih menyadarkan anak-anak untuk tentang kebersihan lingkungan. Jadi alhamdulillah kita setiap bulan sekali kita mengadakan edukasi untuk semua santri tentang bagaimana sih kita melakukan kebersihan sesuai dengan visi misi kita. Jadi kita selalu melakukan edukasi dan evaluasi dan eksekusi untuk dalam visi misi tersebut. Tidak hanya sebuah teori, tidak hanya sebuah pacangan saja visi misi adalah gini tidak. Kita melakukan beberapa edukasi dan eksekusi. Itulah visi dari kita. Mantap, ngeri-ngeri. Ya, dilanjutkan sama teman rekan saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Kegiatan apa saja sih yang rutin dilakukan siswa sebagai bagian dari program sadar lingkungan di sekolah? Ya. Untuk semua santri yang jelas itu yang pertama adalah santri itu adalah sumber sampah, ya kan? Dari makannya, konsumsi, pembelian apapun itu sumber sampah. Yang pertama adalah mereka itu sebagai pengurus sampah. Jika ketika jenengan tanya kepada saya berapa sih jumlah panitia atau pengurus sampahnya, saya akan menjawab semua santri. Santri itu adalah pengurus sampah. Karena kemarin di bulan Mei awal itu kami tim kawal sampah kita mengikuti bagaimana evaluasi perda pengolahan sampah di Yogyakarta. Itu mengubah yang dulu sampah itu tugas pemerintah, kita rubah menjadi sampah itu sampahmu tanggung jawabmu. Jadi gitu. Jadi tidak ada kok ini kok Pak Andika yang tugasnya mau, tidak. Sampahmu tanggung jawabmu. Nah, kita hanya memfasilitasi bagaimana sampahmu itu bisa selesai.
yaitu kita membuat 22 macam pilah sampah di lokal di pondok pesantren itu. Jadi mereka itu tugasnya pertama memilah sampah, dan roan itu membersihkan lingkungan, membersihkan kamar. Kemudian sama yang akan dipilah juga. Kemudian dari santri itu akan belajar ke sini buat Masuri ini untuk bagaimana cara mengolah sampah. Dan itu pun setiap hari kita lakukan. Nggak cuma sebulan sekali, nggak cuma itu, setiap hari melakukan hal itu. Memilah sampah, membersihkan lingkungan setiap hari. Gitu. Oke, baik. Ya, selanjutnya, apakah siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkungan? Jika iya, bisa dijelaskan bagaimana prosesnya? Ya jelas, iya jelas sekali itu ya. Alhamdulillah kita kemarin itu kita jelaskan bahwa kita itu ada muatan lokal sendiri atau kurikulum sendiri tentang bagaimana kebersihan lingkungan. Yang saya jelaskan tadi, kita kan ada pelajaran-pelajaran yang menurut saya itu hampir semua itu tentang lingkungan. Khususnya itu IPA ya. IPA itu khusus IPA tentang biologi misal. Biologi itu bagaimana sih sampah itu bisa menghasilkan jadi pupuk organik, misalnya seperti bangkai jadi pupuk organik. Kemudian di kimia jelas bagaimana sih kandungan metana. Kemudian banyak sekali, dan PKN jelas bagaimana sih kita sebagai warga negara bisa menjaga lingkungan kita gitu. Itu jelas semua santri itu melakukan dari proses pemilahan, proses pembersihan, proses pengolahan juga. Semua santri kita lakukan ikut serta. Baik, selanjutnya, sejauh mana sih program sadar lingkungan ini berpengaruh terhadap perilaku siswa ketika di sekolah maupun ketika mereka setelah keluar dari sekolah? Ya alhamdulillah untuk bagaimana sih seberapa jauh perilaku pesantren itu. Dulu sebelum kita urus itu sampahnya tadi ya, sehari itu 2 ton. Jadi sifat konsumtifnya itu masih sangat-sangat banyak. Tidak ada pengurangan, tidak ada perbatasan. Nah itu. Tapi setelah kita urus sampahnya, kita melakukan sebuah kebijakan bahwa sampahmu tanggung jawabmu, itu sangat merubah perilaku dari santri-santri. Yang dulunya sama satu dijadikan semua sampah campur, sekarang nggak ada. Semua santri itu sudah memilah sendiri, plastik dewe, kertas minyak dewe, kertas putih sendiri, kaleng sendiri, kain sendiri. Hasil saat merubah bagaimana santri itu sadar tentang lingkungan. Kemudian untuk yang tadi pertanyaan tadi, bagaimana sih santri ketika di luar itu bisa bermanfaat bagi masyarakat? Ya alhamdulillahnya kemarin baru bulan kemarin itu ada alumni sini mengatakan bahwa dia sedang melakukan tesis tentang bagaimana sih pengolahan sampah di Pondok Kerapiak. Kemudian ada jauh-jauh di ini ada foto-fotonya alumni Kerapiak di sini. Alumni Kerapiak ada dari UNY, dari UGM, dari UIN itu ke sini. Alumni sendiri melakukan penelitian untuk pengolahan sampah, dan juga alhamdulillahnya mereka melakukan itu di asrama masing-masing. Ada alumni sini dia di komplek luar, kemudian di komplek luar mereka melakukan hal itu juga sama seperti ini ya. Alhamdulillahnya kan saya Andika itu menjadi ketua pengolahan sampah di Pondok Jogja. Yang jelas Jogja ini alhamdulillah mengikuti sistem yang sama di Pondok Kerapiak, seperti Alimdad, kemudian seperti Nurul di Kulon Progo, Darul Quran, ya di mana-mana alhamdulillah kita bermanfaat bagi semua pondok di Jakarta. Berarti Pondok Kerapiak udah tersorot tentang sampah ya Pak? Ya alhamdulillah kita sudah nasional sama internasional. Alhamdulillah itu beberapa kemarin ada tamu dari bulan kemarin itu dari BGN, dari Kemenak, kemudian itu dari Gus Yahya Ketua PBNU. Kemudian kita pernah mengikuti bagaimana FGD internasional antara Indonesia, Belanda dan Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah kami tinggal bersama itu mewakili Indonesia untuk bagaimana sih agama menjadi penggerak pembersihan lingkungan. Gitu.
Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ialah apa sih program unggulan lingkungan untuk lingkungan yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren Krapia ini? Ya. Untuk program unggulan jelas, ya program unggulan jelas yaitu kita sampah kita itu zero waste. Itu program kami yang utama, zero waste. Kita udah 3 tahun ini tidak ada sampah yang keluar dari Pondok Krapia. Yang lain kan masih ada yang beberapa residu yang dibawa ke piungan, ada yang dibawa, kita enggak. Kita semua rampung di Pondok sendiri. Dari pembalut kita buat media tanam, kemudian dari sisa pembakaran sampah kita buat batako, kita buat plastik, kita buat tas, kita buat bensin. Jadi kita semua selesai di tangan kita sendiri, nggak ada yang sampai keluar Pondok Pesantren. Itulah program kita utama, zero waste, yang dulunya 2 ton menjadi 100 kilo per hari. Itu program kami. Masya Allah. Terus Pak Andika, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, itu apa saja pencapaian atau dampak positif dari program unggulan lingkungan yang telah dilakukan di dalam Krapia Peduli Sampah ini? Ya. Untuk pencapaiannya jelas ya, alhamdulillah kita beberapa kali mendapatkan beberapa penghargaan seperti itu yang bisa kita lihat. Penghargaan kita se-Jogja nomor 1, bagaimana sih kita menjadi pondok pertama the best program pondok pesantren ramah lingkungan. Itu jelas pencapaian kita. Kemudian alhamdulillah kita kan punya program namanya biodigester. Biodigester itu merubah sampah organik menjadi biogas. Alhamdulillah kita bekerjasama dengan Panggung Harjo dan pemerintah provinsi. Alhamdulillah kita mendapatkan hibah sekitar ya lumayan sangat banyak sekali untuk membangun mesin biodigester. Di situ setelah hibah itu kita mempunyai program juga namanya program pengabdian masyarakat. Jadi kita menggratiskan sampah organik dari warga sekitar Pondok Krapia untuk membuang sampah di sini secara gratis. Di situ. Itu program kami dan alhamdulillah itu sangat berpengaruh kepada perilaku masyarakat. Yang dulunya itu sampahnya dicampur sekarang bisa memilah. Karena kalau semua dicampur nanti bisa menambah biaya di sampah-sampah mereka. Jadi yang organik dipilah di sini gratis. Jadi warga mendapat masalah sampah selesai, kemudian mendapatkan ilmu tentang bagaimana memilah sampah dan pengolahan sampah. Itu sangat merubah perilaku masyarakat. Jadi sampah itu kompleks sekali. Nggak hanya kita yang mengurusi, tidak. Santri ya terkena dampak, masyarakat juga kena dampak, pemerintah terkena dampak. Gitu. Bagaimana sih kita, itulah pencapaian terhebat kita. Bagaimana bisa bermanfaat kepada seluruh elemen, nggak cuma kita tidak santri, masyarakat dan pemerintah. Itu yang terbesar. Terus Pak, untuk pertanyaan terakhir, ini keterlibatan guru atau kiai lah di sini, orang tua lalu masyarakat sekitar dalam mendukung program lingkungan tersebut. Ya, yang jelas, yang sangat jelas fungsi apa? Tentang keterlibatan guru orang. Bagaimana keterlibatan Pak Yai ya? Jadi kita itu pokoknya tuh Pak Yai. Pendiri Pondok Krapia yang saya masuk adalah Mbah Ali Maksum, pendiri yayasan. Nah, Mbah Ali Maksum itu adalah dia mempunyai kata-kata yang sering sekali kami dengar para santri. Nek ra gelem ngresiki, aja ngegedi. Di situ bagaimana sih Pak Yai, Mbah Yai kita itu mencontohkan bahwa beliau sadar lingkungan. Mbah Ali setiap pagi itu ketika memulai subuh, Mbah Ali itu bawa tongkat, yang bawah itu ada pakunya. Itu menjukui sama-sama atau sama-sama daun, diambil kemudian dipilah sama Mbah Ali. Itulah menjadi sebuah motivasi utama kita, karena kita pikirnya kayak gini. Wong Mbah Yai yang nglakoni, mosok adil itu tidak. Nah, itu menjadi motivasi utama bagi kita. Sebuah komando sekali. Kemudian untuk para guru jelas, guru itu tugas pertama mengedukasi bagaimana sih cara memilah sampah, cara pengolahan sampah. Dan alhamdulillah kami termasuk Mas Robi juga itu masuk guru juga. Guru bagaimana sih mengedukasi anak-anak santri tentang bagaimana memilah sampah. Dan untuk masyarakat jelas, masyarakat orang tua itu jelas sangat-sangat mendukung. Nah di situ alhamdulillah tidak ada hal yang tidak baik ya.
jelas lingkungan itu untuk anak cucu kita besok ke depan, kemudian berguna untuk ilmu dari anak itu sendiri gitu. Kecuali kalau kita pengolahan sampah kita banyak penyakit, nah itu salah. Nah kita nggak pakai APD. Tadi kita lihat bahwa saat pengolahan sampah tadi kan pada pakai APD kan, nah itu alhamdulillah juga sebagai mengantisipasi tentang hal negatif yang kami keluarkan. Berarti kalau misal kita mau mempraktekkan di rumah ataupun di kos gitu sangat relevan, Pak. Oh, sangat-sangat relevan. Besok pagi kami mengisi di daerah Badran. Itu bagaimana sih sampah rampung di rumah sendiri. Saya di rumah sendiri. Untuk organik, maaf ya ini agak macam dari pertanyaan nggak apa ya. Untuk organik itu kita buat namanya biopori. Biopori itu cuma pipa 1 dim. Pipa itu kita masukkan ke dalam tanah, kita bolong-bolong pipa ini kita bolongi, kemudian sama organik ditaruh di bawah tanah itu, ditutup, selesai. Nanti akan selesai dimaam oleh belatung-belatung dari bawah tanah itu. Itu organik, selesai. Untuk yang plastik gimana Pak Andika? Plastik, rosok itu bisa dijual semua. Bisa dijual. Dijual semua. Kalau nggak dijual nanti bisa dibuat ekobrik bisa dibuat kursi, bisa dibuat meja dan lain-lain. Selesai secara mudah di masyarakat. Ya, Masya Allah, sangat mengedukasi sekali ya teman-teman. Oke, ini apa ya Pak? Mau setelah ini mau ada sesi foto-foto nggak apa-apa kan Pak? Boleh. Oke, sekian tadi wawancara singkat kelompok kami mengenai gerakan pendidikan lingkungan di madrasah atau sekolah Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.